Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah: al-mushtahiruna bit-tafsir min as-sahabah. Para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan para sahabat. Para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat. Ishtahara bitafsir jama'atun minas sahabah. Dzakara Suyuti minhum al-khulafa'ul arba'ah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhum. Illa anna riwayata an thalathatil awwalin lam takun katsirah لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. Ada segolongan sahabat yang terkenal dengan tafsir. Imam As-Suyuti menyebutkan di antara mereka adalah khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kecuali hanya saja maksudnya riwayat dari tiga khalifah yang pertama itu tidak banyak karena kesibukan mereka dengan urusan kekhilafahan dan sedikitnya kebutuhan untuk menukilnya, dikarenakan para sahabat yang lain alim dalam masalah tafsir. Di antara ahli tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat selain khalifah yang empat itu adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Maka kami menuliskan biografi kehidupan Ali bin Abi Thalib serta Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Jadi kaum muslimin, para sahabat itu berilmu dan ahli tafsir, tetapi ada segolongan sahabat yang lebih terkenal dan lebih alim. Yang paling alim adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Mas'ud. Hanya saja riwayat dari tiga khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu sedikit. Kalau misalnya kita membaca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, maka sedikit kita temukan Abu Bakar mengatakan demikian, Umar, Utsman mengatakan demikian. Lebih banyak Ali mengatakan demikian, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mengatakan demikian. Dan bahkan lebih banyak lagi adalah ahli tafsir dari kalangan tabi'in, karena tiga khalifah yang empat itu banyak kesibukan dengan urusan kekhalifahan. Kemudian sebab yang lain adalah sedikitnya kebutuhan untuk menukil tafsir dari tiga sahabat tadi, karena sahabat-sahabat yang lain juga alim gitu. Jadi kebutuhan untuk menukil tafsiran mereka ini belum terlalu,
Kemudian penulis buku menyebutkan atau menuliskan biografi ahli tafsir dari kalangan sahabat yang terkenal. Beliau memilih 3 saja, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib huwa ibnu ammi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zawju ibnatihi Fatimah radhiyallahu anhu wa anha. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi ishtahara bihadzal ism wa kunyatuhu Abul Hasan wa Abu Turab. Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya Rasul dan dia adalah juga putri beliau, suaminya putri beliau. Suami putrinya beliau yaitu Fatimah. Dan dia adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan kerabatnya. Dia terkenal dengan nama ini, yaitu nama Ali. Dan kunyahnya, panggilannya adalah Abul Hasan dan Abu Turab. Jadi kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib itu adalah anak pamannya Nabi, yaitu anaknya Abu Thalib. Sekaligus Ali itu adalah menantunya beliau, yaitu suaminya Fatimah. Dia adalah yang pertama kali beriman dari kalangan kerabatnya, kerabat beliau. Adapun yang pertama kali beriman secara mutlak dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Kalau dari perempuan Khadijah. Kalau dari anak-anak atau dari kerabat beliau adalah Ali ini, Ali bin Abi Thalib. Ali terkenal dengan nama Ali, dan kunyahnya adalah Abu Hasan karena anak pertamanya namanya Hasan. Abu Hasan, bapaknya Hasan. Kunyah yang lain adalah Abu Turab, bapak debu. Bapak debu ini ada kisahnya, yaitu suatu ketika Nabi Muhammad SAW mencari Ali ke rumahnya, maka kata Fatimah, dia sedang ke masjid berbaring. Maka Nabi menemui Ali ke masjid, dan pakaiannya Ali ada debunya, maka debunya diusap, dan Nabi berkata, "Kum ya Abu Turab, berdirilah, bangunlah wahai Abu Turab, wahai bapak debu," gitu. Dan Ali sangat senang sekali dengan kunyah itu karena pemberian Nabi. Lebih senang dengan kunyah Abu Turab daripada Abul Hasan. Tapi beliau lebih terkenal dengan namanya daripada kunyahnya. Kalau Abu Bakar, Abu Hurairah itu lebih terkenal dengan kunyahnya, panggilannya. Wulida qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 10 sinin wa tarabba fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahida ma'ahu al-mashahid kullaha wa kana sahibul liwa fi mu'zamiha wa lam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk. Khalafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi wa qala lahu ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, dan dia dididik di pangkuan Nabi, dan dia menyaksikan semua peperangan, dan dia adalah pembawa bendera dalam peperangan hampir seluruhnya.
dan dia tidak pernah meninggalkan peperangan kecuali hanya perang Tabuk. Itu pun atas perintah Nabi. Nabi memerintahkannya untuk menggantikan beliau, menjaga keluarga beliau. Dan Nabi bersabda kepadanya, apakah kamu tidak ridha menjadi penggantiku seperti kedudukan Harun bagi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Ini menunjukkan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Ia dididik oleh Nabi sejak kecil. Beliau selalu melihat petunjuk Nabi dan akhlak beliau atau perangnya beliau. Makanya dia segera masuk Islam, Masya Allah. Dan peperangan-peperangan selalu dia ikuti, kecuali hanya perang Tabuk atas perintah Nabi untuk menjaga keluarganya Nabi. Sampai Nabi mengatakan, apakah kamu tidak ridha menjadi penggantiku seperti kedudukan Harun dari Musa bagi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Walaupun Nabi berkata seperti itu, bukan berarti Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, Pak, ya. Sudah menjadi kesepakatan para sahabat bahwasanya Abu Bakar paling utama, sahabat paling utama, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Dan itu Nabi mengetahuinya dan tidak mengingkarinya. Berikutnya, nukilallahu minal manaqibi wal fadail ma lam yunqal li ghairihim. وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه والروافض الذي بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المثالب. Telah diserahkan kepadanya kedudukan-kedudukan dan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan atau diserahkan kepada orang lain. Ini bukan berarti Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, Pak. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali. Meskipun Umar sebenarnya, meskipun Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, dan binasalah dua kelompok dengan sebab diserahkannya keutamaan dan kedudukan untuk Ali. Mereka adalah yang pertama An-Nawasib. An-Nawasib itu adalah orang-orang yang membenci dan mengumumkan peperangan kepada Ali, dan mereka berusaha menolak keutamaan dan kedudukan Ali. Yang kedua adalah orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah, yang mana mereka berlebihan dalam mengekspresikan cinta mereka kepada Ali, dan mereka mengada-adakan keutamaan-keutamaan untuk Ali yang mereka buat sendiri, yang beliau sendiri tidak membutuhkannya. Bahkan itu adalah celaan buat beliau. Jadi ada dua kelompok yang menyimpang dengan diberikannya Ali berupa kedudukan dan keutamaan. Yang pertama adalah An-Nawasib, yaitu orang-orang yang membenci Ali. Yang kedua adalah orang-orang Syiah atau Rafidhah, yang mereka berlebihan dalam mencintai, mengagungkan Ali. Bahkan sampai ada yang sampai menyembah Ali radhiyallahu anhu.
Di antara mereka ada yang mengadakan keutamaan bagi Ali yang mereka buat-buat sendiri, Pak. Manaqib Ali, keutamaan Ali, sampai beberapa jilid dibuat-buat sendiri. Di antara keutamaan yang mereka buat-buat untuk Ali adalah bahwasanya Ali melaksanakan salat sebanyak 1000 rakaat antara maghrib dengan isya. Antara salat maghrib dan salat isya, kata orang Syiah mereka, Ali telah melaksanakan salat 1000 rakaat. Ini justru penghinaan terhadap Ali, karena salat seperti itu tidak disyariatkan, tidak dicontohkan. Salat yang diadakan, tidak mungkin Ali mengadakan salat seperti itu. Lagi pula 11 rakaat itu 11 rakaat sampai 1000. Saya sampai teringat yang salat tarawih itu loh, Pak, yang cepat. Itu berapa rakaat itu? 21 atau 11 ya? Ada yang 11, ada yang 21 ini ya. Nah itu kalau 1000 ini lebih banyak berarti dari 21. Rukuknya cepat, sujudnya cepat, bacanya cepat. Berarti batal semua. Tidak sah, menghina malah. Berikutnya, ishtahara radhiyallahu anhu bisyaja'ah wa dzaka' ma'al ilmi wa zaka', hatta kana amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yata'awwadhu min mu'dilatin laysa laha Abu Hasan, wa min amsilatin nahwiyyin qadiyah wa la Abu Hasan laha. Ali radhiyallahu anhu juga terkenal dengan keberanian, kecerdasan dan kejernihan berpikir, sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah dari urusan-urusan jika Ali tidak ada di sisinya. Keutamaan yang lain yang dimiliki Ali, dia itu dikenal dengan pemberani, kemudian cerdas dan jernih dalam berpikir. Ide-idenya itu bagus-bagus, solusi-solusi yang diberikan itu Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab sampai sedih, Pak, berlindung kepada Allah kalau dia sedang menghadapi urusan-urusan yang berat, ternyata Ali tidak ada di sisinya. Waruwiya an Aliin radhiyallahu anhu annahu kana yaqul saluni wa saluni an kitabillah fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu anazalat bilailin aw nahar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza ja'ana sabtu an Aliin lam na'dil bihi. Waruwiya anhu annahu qala ma akhadtu min tafsiril Qur'an fa an Ali bin Abi Thalib. Dan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, bertanyalah kalian kepadaku tentang Al-Qur'anul Karim. Demi Allah tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku mengetahui apakah dia itu turun di malam hari atau siang hari. Ibnu Abbas mengatakan, apabila telah datang ketetapan dari Ali, maka kami tidak akan menyelisihinya. Dan juga Ibnu Abbas mengatakan, apa-apa yang aku ambil dari tafsir Al-Quran, maka itu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib sampai berkata kepada
sahabat dan juga kepada tabi'in, bertanyalah kalian kepadaku, bertanyalah kepadaku tentang kitab Allah, yaitu Al-Quran. Beliau berkata demikian itu bukan sombong, Pak. Kalau kita mungkin seperti itu sombong, bertanya padaku saya. Tapi beliau berkata seperti itu, maksudnya bersyukur atas nikmat tafsir yang Allah karuniakan kepada beliau, dan juga menganjurkan yang lain agar mengambil ilmu tafsir dari beliau. Ibnu Abbas sendiri yang ahli tafsir juga mengatakan apabila telah datang ketetapan dari Ali, berarti ketetapan apa-apa, Pak, ya, umum di sini, ketetapan tentang tafsir juga, maka kami tidak menyelisihinya. Kalau Ali sudah menafsirkan seperti itu, kami tidak menyelisihinya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan apa-apa yang aku ambil dari tafsir maka itu dari Ali. Berarti Ibnu Abbas banyak mengambil tafsir dari Ali bin Abi Thalib. Kana ahadu ahli syura alladhi rasyahahum Umar radhiyallahu anhu lita'inil khalifah fa'aradaha alaihi Abdurrahman ibn Auf fa'aba illa bisyurutin lam yaqbal ba'daha thumma baya'a Utsman fabaya'ahu Aliyyun nas thumma buyi'a bil khilafati ba'da Utsman hatta qutila syahidan fil Kufah lailatul 17 min Ramadan sanata 40 min al-Hijrah radhiyallahu anhu. Ali adalah salah satu ahli syura, salah satu ahli musyawarah yang ditunjuk oleh Umar untuk menentukan khalifah. Jadi ahli syura itu ada beberapa, ada Umar, ada Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Dan Abdurrahman bin Auf malah menunjuk siapa? Ali agar jadi khalifah. Ini tentunya setelah Umar wafat, Pak. Tapi ternyata Ali tidak mau, kecuali dengan syarat-syarat yang ternyata sebagian syaratnya itu tidak diterima. Akhirnya yang dibaiat adalah Utsman yang menjadi khalifah. Ali dan para sahabat dan kaum muslimin membaiat Utsman. Kemudian setelah Utsman meninggal, khalifah Ali dibaiat menjadi khalifah. Sampai akhirnya Ali dibunuh syahid di Kufah pada malam bulan Ramadan tanggal 17 pada tahun 40 Hijriah radhiyallahu anhu. Itu kaum muslimin biografi tentang Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang ahli dalam tafsir, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung, Masya Allah. Sekarang yang kedua, ahli tafsir yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafal al-Hudhali wa ummuhu Ummu Abdin kana yunsabu ilaiha ahyanan wa kana min as-sabiqin al-awwalin fil Islam wa hajara al-hijratain wa syahida Badran wa ma ba'daha min al-masyahid. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafal al-Hudhali. Ibunya namanya adalah Ummu Abd. Kadang-kadang beliau dinasabkan kepada ibunya,
Kenapa begitu kaum muslimin? Karena ayahnya mati dalam masa jahiliyah, sedangkan ibunya mengalami masa Islam dan masuk Islam. Dan dia termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan dia ikut hijrah serta ikut perang Badar dan peperangan-peperangan yang setelahnya. Talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah minal Qur'an. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam innaka laghulamun mu'allam. Wa qala man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abd. Dia menimba ilmu dari Nabi SAW lebih dari 70 surat dari Al-Quran, dan Nabi bersabda kepadanya ketika awal perkembangan Islam, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang terpelajar. Dan Nabi juga bersabda, siapa yang ingin belajar Al-Quran secara jelas sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd. Yang kedua kaum muslimin dari ahli tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud. Namanya Abdullah, ayahnya Mas'ud, kakeknya namanya Ghafal, ibunya namanya Ummu Abd. Dia termasuk golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud menimba ilmu, yaitu diantaranya menimba ilmu Al-Quran lebih dari 70 surat. Sampai-sampai Nabi SAW berkata kepadanya, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang cerdas, terpelajar. Dan Nabi bersabda kepada para sahabat, siapa yang ingin belajar Al-Quran secara jelas bagaimana Al-Quran diturunkan, maka hendaklah dia membaca seperti bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Wa fi sahih al-Bukhari anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah wa qala wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma anzalat suratun min kitabillah illa wa na'lamu aina nazalat wa la unzilat ayatun min kitabillah illa wa na'lamu fi man unzilat wa la a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughul ibil la raqibtu ilayhi. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh para sahabat Nabi mengetahui bahwasanya aku termasuk di antara yang paling alim tentang Al-Quran. Dan dia mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, tidaklah ada satu surat yang diturunkan dari Al-Quran kecuali aku mengetahui di mana surat itu diturunkan, dan tidaklah satu ayat pun diturunkan kecuali aku mengetahui tentang apa ayat tersebut diturunkan. Seandainya ada seseorang yang lebih berilmu dariku tentang Al-Quran, yang mana orang itu bisa dicapai dengan onta, maka aku akan naik onta, mengendarainya dan menuju kepadanya untuk mengambil tafsir tadi. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang paling alim tentang tafsir, dan juga dia sangat semangat untuk menuntut ilmu. Seandainya ada yang lebih tahu dari dia, maka dia akan belajar ke orang tersebut. Ini memang agak panjang begini Pak, modelnya Pak ya.
Masih tentang Abdullah bin Mas'ud. Ini biografi jadi tidak terlalu dijelaskan panjang, Pak, hanya jelaskan sedikit begitu. Wa kana mimman khadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana sahiban alaihi wa tahurihi wa wisadihi hatta qala Abu Musa al-Asy'ari qadimtu ana wa akhi min al-Yaman famakathna hinan ma nara illa an Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ajli mulazamatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'athara bihi wa bihadihi hatta qala fi Hudzaifah ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi Abd. Abdullah bin Mas'ud termasuk pelayan Nabi yang selalu membawakan kedua sandal beliau, air untuk berwudu bagi beliau, dan membawakan bantal beliau. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku dan saudaraku datang dari Yaman, lalu kami singgah sesaat dan kami tidak melihat bahwasanya, dan kami melihat tidak lain kecuali Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dari keluarga Nabi, karena kami selalu melihatnya masuk keluar dari rumah Nabi, begitu juga ibunya masuk dan keluar rumah Nabi. Dan karena kedekatannya dengan Nabi, maka dia terpengaruh dengan beliau dan petunjuk beliau. Sampai-sampai Hudzaifah mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih dekat petunjuknya dan perangainya dengan Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Musa al-Asy'ari, Pak, itu sampai mengira bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini keluarga Nabi. Soalnya sering masuk ke rumah Nabi, keluar, padahal bukan dari keluarga Nabi. Dengan begitu akhirnya dia semakin terpengaruh oleh Nabi dan semakin berilmu. Ba'athahu Umar bin Khattab ila al-Kufah liyu'allimahum umura dinihim. Wa ba'atha Ammaran amiran wa qala innahuma minan nujaba min ashabi Muhammad faqtadu bihima. Thumma amarahu Utsman 'ala al-Kufah. Thumma azalahu wa amarahu birruju' ila al-Madinah. Fatuwfiya fiha sanata 32 wa dufina bil Baqi wa huwa ibn 70 sanah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, ke Irak, Pak, untuk mengajarkan masalah-masalah agama kepada mereka, dan juga mengutus Ammar sebagai pemimpinnya. Dan Umar berkata, sesungguhnya mereka berdua ini termasuk orang-orang mulia dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ikutilah mereka berdua. Kemudian Utsman memindahkannya dari Kufah dan memerintahkannya kembali ke Madinah. Dan Abdullah bin Mas'ud meninggal di Madinah pada tahun 32 Hijriah dan dikubur di Baqi pada usia lebih dari 70 tahun. Jadi Umar bin Khattab sampai mengatakan bahwasanya innahuma minan nujaba, Abdullah bin Mas'ud dan Ammar termasuk orang-orang yang mulia dari sahabat Nabi. Maka ikutilah mereka, ikutilah petunjuknya, ilmunya, gitu ya.
Sekarang yang ketiga, ahli tafsir yang ketiga yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini diletakkan di nomor 3 Pak ya, setelah Abdullah bin Mas'ud. Tapi dari segi keahlian itu Abdullah bin Abbas lebih alim daripada Abdullah bin Mas'ud, tapi hampir sama. Huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ulida qabla al-hijrati bi 3 sinin, la zaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ibnu ammih wa khalatuhu Maimunah tahta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa dhammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allimhu al-hikmah. Wa fi riwayatin al-kitab wa qala lahu hina wada'a lahu wudu'ahu Allahumma faqihhu fid din. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نفس التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى مجلسه ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون ألا تدعوا أبناءنا كما تدعوا ابن عباس؟ فقال لهم ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب أقول. Sampai sampai baru 3. Oh belum salah. Dia adalah anaknya paman Nabi, dilahirkan tiga tahun sebelum hijrah. Dia tinggal bersama Nabi karena dia adalah anak pamannya Nabi, dan bibinya yang bernama Maimunah di bawah tanggungan Nabi. Nabi SAW pernah mendekap Abdullah bin Abbas ini dan berdoa, ya Allah ajarkanlah dia al-hikmah. Dalam riwayat yang lain, ya Allah ajarkanlah dia Alkitab, maksudnya Al-Quran. Dan juga Nabi mendoakannya ketika Abdullah bin Abbas ini menyediakan air wudhu untuk beliau. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama. Maka dengan doa Nabi yang penuh berkah ini, dia akhirnya menjadi pemimpin umat dalam menyebarkan tafsir dan ilmu agama, dan dia pun diberi taufik oleh Allah untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dan bersabar dalam mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu. Maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggilnya ke majelis-majelisnya dan mengambil pendapat-pendapatnya. Dan orang-orang muhajirin sampai mengatakan, mengapa tidak memanggil anak-anak kami sebagaimana engkau memanggil Ibnu Abbas? Maka Umar mengatakan kepada mereka, dia ini pemuda yang matang, dia ini memiliki lisan yang sering bertanya dan memiliki hati yang cerdas. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Abbas sangat ahli dalam tafsir dan sangat alim dalam ilmu agama. Berkat doa Nabi, Allahumma 'allimhul hikmah, Allahumma 'allimhu alkitab, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah, alkitab. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama. Di samping itu dia juga sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sampai sering diajak ke majelisnya Umar bin Khattab yang diisi orang-orang besar semua, padahal Pak. Diisi oleh Umar, kemudian Utsman, Ali, dan beberapa sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Ternyata di situ ada Ibnu Abbas juga dipanggil. Padahal masih muda,
Yang lain sudah senior dan berumur. Karena Ibnu Abbas adalah seorang pemuda yang matang, yang sering bertanya dan cerdas. Thumma da'ahum dzata yawmin fa'adkhalahu ma'ahum liyuriyahum minhu ma ra'ahu. Kemudian Umar memanggil sahabat-sahabat yang pembesar-pembesar tadi, lalu mempertemukan Ibnu Abbas dengan mereka untuk menunjukkan kepada mereka apa yang telah dilihat oleh Umar bin Khattab. Faqala Umaru ma taqulun fi qoulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath hatta khatama as-surah. Faqala ba'duhum mirna an nahmadallah ونستغفره إذا فتح علينا وسكت بعضهم فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول قال لا قال فما تقول قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada sahabat-sahabat yang pembesar-pembesar tadi, apa yang kalian katakan atau apa pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir surat? Maka sebagian mereka mengatakan, kita diperintahkan oleh Allah untuk memujinya dan mohon ampun kepadanya apabila kita mendapatkan kemenangan. Dan sebagian sahabat yang lain diam, tidak menjawab. Maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas, apakah demikian yang juga kamu katakan, wahai Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas mengatakan tidak. Umar bertanya, lalu apa yang akan kamu katakan? Dia menjawab, itu adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Maksudnya turun surah An-Nasr itu menunjukkan ajal Nabi itu sudah dekat. Allah memberitahukan kepada beliau apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Fathu Makkah, penaklukan Makkah, fadzalika alamatu ajalik, maka itu adalah tanda ajalmu sudah dekat. Maka dari itu bertasbihlah, memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Maka Umar mengatakan, aku juga demikian, aku tidak mengetahui dari firman Allah tersebut kecuali seperti yang kamu ketahui. Jadi ternyata jawabannya Abdullah bin Mas'ud itu Pak lebih tepat, lebih baik daripada jawabannya sahabat-sahabat yang pembesar-pembesar tadi. Jadi jawaban mereka itu tidak salah, tapi jawabannya Abdullah bin Mas'ud itu lebih sempurna. Padahal masih muda ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la ni'matu turjumanil Qur'an Ibnu Abbas law adraka asnanana ma asyarahu minna ahad. Ay ma kana nadhiran lahu hadha ma anna Ibnu Abbas 'asha ba'dahu 36 sana fama dhannuka bimaktasaba ba'dahu minal ilm.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, berarti Ibnu Mas'ud ini lebih tua. Ibnu Mas'ud yang ahli tafsir yang nomor 2 tadi itu lebih tua daripada Abdullah ibnu Abbas. Dia mengatakan, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Seandainya dia dikaruniai umur yang panjang, maka tidak ada yang sebanding dengan beliau. Seandainya dia dikaruniai panjang umur, maka tidak ada yang setara dengan beliau. Jadi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ketika masih sama-sama hidup itu Pak, bertemu itu, Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Kalau Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Abbas ini panjang umur, maka tidak ada yang sebanding dengannya. Dan ternyata Ibnu Abbas masih hidup setelah Ibnu Mas'ud wafat, Pak. Ibnu Abbas masih hidup lagi 36 tahun setelahnya. Maka bagaimana menurutmu tentang ilmu yang beliau dapat setelah Ibnu Mas'ud? Ternyata umurnya panjang ternyata, Pak. Setelah Ibnu Mas'ud meninggal, ternyata masih hidup lagi 36 tahun. Berarti benar-benar tak tertandingi. Saya kira sudah habis, Pak. Ternyata masih ada setengah halaman. Sudah bisa, Pak, ya? Tinggal setengah halaman diterjemahkan saja. Wa qala Ibnu Umar li sa'ilin sa'alahu an ayah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar, ya, berkata kepada seseorang yang bertanya kepadanya tentang satu ayat. Jadi suatu ketika Ibnu Umar ditanya oleh seseorang tentang ayat, maka Ibnu Umar berkata, Intolik ila Ibnu Abbas, pergilah ke Ibnu Abbas dan tanyalah dia, karena sesungguhnya dia adalah sahabat yang paling berilmu daripada sahabat-sahabat yang lain tentang Al-Quranul Karim. Dan Atha, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan, aku tidak melihat suatu majelis pun yang lebih mulia daripada majelisnya Ibnu Abbas, baik dari segi ilmu agama, rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya para ahli fikih itu, Pak, ahli fikih ada di majelisnya, ada di kajiannya. Kemudian ahli Quran ada di kajiannya juga. Ahli syair ada juga di kajiannya, majelisnya. Mereka semua berasal dari lembah yang luas. Jadi majelisnya Ibnu Abbas itu menurut Atha, seorang tabi'in, majelis yang paling mulia, Pak. Murid-muridnya itu ahli-ahli, ya, ahli fikih, berguru sama dia, ahli Quran juga, sama-sama ahli Quran berguru sama ahli Quran, ahli syair berguru sama Ibnu Abbas. Yang terakhir, Abu Wa'il mengatakan, Ibnu Abbas berceramah, Pak, ketika musim haji. Dia diberi kuasa oleh Utsman radhiyallahu anhu. Maka
Ibnu Abbas ini membuka dengan surah An-Nur. Tentu memuji Allah dahulu ya Pak ya. Alhamdulillah seperti itu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah itu membuka dengan surah An-Nur, lalu membaca ayatnya, kemudian menafsirkannya. Maka Abu Wa'il mengatakan, ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mislahu. Aku tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar perkataan seseorang yang sepertinya. Karena takjubnya ya. Aku tidak pernah melihat dan mendengar perkataan seorang laki-laki seperti dia ini. Kalau seandainya orang-orang Persia, orang-orang Romawi dan orang-orang Turki mendengarkannya, maka mereka akan masuk Islam. Sampai seperti itu. Begitu juga pada zaman Ali radhiyallahu anhu, Ali memberi kuasa kepada Ibnu Abbas untuk berceramah pada musim haji tahun 35 Hijriah. Kemudian Abdullah bin Abbas tinggal di Mekah, kemudian pindah ke Taif dan meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah, dan umur beliau 71 tahun. Itu kaum muslimin biografi sebagian ahli tafsir yang terkenal dari kalangan para sahabat. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.